teman-teman, selamat siang. Selamat jumpa lagi dengan saya Muhammad Esmaderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Pada siang hari ini saya ingin melanjutkan ngobrol santai, masih tentang dunia radio. Ya. Saya flashback ke belakang sebelumnya, di mana di video saya sebelumnya saya sempat bincang-bincang tentang seorang pemuda yang sejak usia SMP sudah tertarik terhadap dunia radio sehingga dia mendirikan perusahaan yaitu pada tahun 1954 dan berkembang di mana produknya kita juga mengenal dan menggunakan yaitu ICOM. Nah, di obrolan kali ini saya ingin mengambil topik yaitu antara ICOM dan Collins. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ini jauh sekali antara ICOM dengan Collins ya. ICOM ada perusahaan di Jepang, Collins ada perusahaan di Amerika ya. Dua perusahaan ini juga jauh terpaut waktu pendiriannya. Collins didirikan 21 tahun sebelum ICOM, yaitu pada tahun 1933. Baik, kita lihat satu persatu dari perusahaan tersebut ya. Oke, Collins itu didirikan pada tahun 1933 oleh Arthur Collins ya, di Iowa, Amerika. Collins pada awalnya adalah memproduksi radio broadcast AM ya. Kemudian juga memproduksi peralatan-peralatan untuk penerbangan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan ICOM. Kita lihat dari sisi pendirinya. ICOM itu lahir dari seorang pemuda yang memang tertarik dengan dunia radio dan dari keluarga yang biasa. Sementara Collins itu adalah lebih ke keluarga pebisnis. Konon adalah keluarganya adalah pemilik lahan yang luas, tanah-tanah yang luas ya. Dan semangatnya lebih banyak ke arah adalah berlatar belakang bisnis. Kalau ICOM itu lebih ke ketertarikan di dunia wireless communication. Ya. Itu dua sisi yang berbeda. Collins mendapatkan pekerjaan itu dengan kerjasama atau mendapatkan kepercayaan dari government. Ya, tentu skupnya besar ya. Sementara ICOM itu mulai memproduksi, awalnya adalah mendapatkan pekerjaan untuk mendesain RF medical equipment, sehingga ini hanya sebagai vendor terhadap perusahaan pembuat medical equipment tersebut. Jadi berbeda dengan Collins yang tentu proyeknya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan ICOM. Oke. Collins itu memproduksi peralatan masih dengan berbasis tabung ya, atau electronic tube, di mana lebih banyak yang awalnya adalah untuk receiver, di samping untuk adalah broadcast AM. Artinya belum ada produk transceiver. Jadi hanya broadcast itu untuk transmitter dan receiver. Pertama sekali membuat untuk receiver itu adalah pada tahun 1955 dengan nama produknya adalah 75A. Kemudian mulai mengeluarkan receiver dengan single sideband itu yaitu dengan seri R390A pada tahun 1960 ya. Sedangkan transceiver itu dibuat pada tahun 1955 oleh Collins ya. Di mana untuk transceiver pertama kali diproduksi adalah tahun 1955 masih berbasis dengan teknologi electronic tube atau tabung pada saat itu. Dan beberapa produk mungkin kita kenal ya, senior-senior di amati radio di Indonesia kenal, misalnya KWM 2A. Itu ada produk Collins yang cukup dikenal di Indonesia dengan masih dengan teknologi tabung atau tube. Namun di sini sistemnya agak set line, artinya power supply tersendiri satu box, receivernya satu box, kemudian transmitternya satu box.
jadi set line ya, sehingga kita bisa bayangkan bentuknya besar ya. Pada tahun 1973 Collins ini diakuisisi atau dibeli oleh grup Rockwell, sehingga produknya itu bermerek adalah Rockwell Collins. Ya, untuk teman-teman yang menggunakan misalnya KWM 2A ya, itu mereknya adalah Rockwell Collins. Collins baru memproduksi untuk peralatan transceiver dengan teknologi transistor itu mulai tahun 1978, di mana dengan KWM 380 ya. Dan ini diproduksi mulai tahun 1978, didiskontinu pada pertengahan tahun 1980. Sedangkan ICOM sudah memproduksi peralatan transceiver yang lengkap itu adalah pada tahun 1977. Jadi 1 tahun sebelumnya di high frequency dengan seri IC 701 dan di Jepang dipasarkan dengan IC 710, di mana radio ini merupakan radio yang terkecil di zamannya dan sudah meninggalkan teknologi adalah multi crystal frequency controller dengan teknologi PLL. Inilah satu kemajuan dari ICOM, dari teknologinya lebih dulu dibandingkan dengan Collins ya. Pada tahun itu Mr. Inu mendatangi Mr. Arthur dari Collins ya. Apa yang terjadi? Yaitu ICOM menunjukkan produksinya IC 701 di depan Mr. Arthur sebagai pimpinan dari Collins. Nah, di sini kita bisa bayangkan dua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang radio komunikasi bertemu dan jauh generasinya. ICOM adalah perusahaan yang paling baru, ya, pemain baru, dan Collins adalah perusahaan yang sudah besar. Di samping itu juga pimpinannya ICOM adalah dari generasi yang muda, Collins itu jauh terpaut umur dengan usia daripada Mr. Inu dari ICOM. Namun dalam pertemuan tersebut, ya, setelah Mr. Inu memperlihatkan tentang IC 701-nya, apa yang dikatakan Mr. Collins setelah Mr. Inu memperlihatkan produksinya, yaitu ICOM IC 701 yang begitu lengkap menggunakan transistor dan ukurannya kecil. Dia berkata, lebih kurang terjemahan bebasnya seperti ini: Mr. Inu, apa yang Anda punya semuanya itu adalah apa yang aku inginkan. Teruskan untuk melakukan perkembangan teknologi dan perusahaan Anda akan maju. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Mr. Arthur Collins setelah Mr. Inu memperlihatkan produksi dari IC 701, dan kata-kata inilah yang membuat founder dari ICOM ini untuk mempunyai semangat lebih maju lagi. Itulah teman-teman, sedikit sharing dengan teman-teman semua. Jadi saya tidak banyak bicara tentang produknya dari ICOM atau Collins untuk dibandingkan apple to apple, tetapi saya hanya bicara yang intinya di sini adalah pertemuan yang penting antara kedua pimpinan perusahaan tersebut yang secara bisnis adalah satu sama lain sebagai kompetitor. Tetapi apa yang terjadi? Satu semangat untuk sama-sama maju di dunia komunikasi radio dengan produk-produk yang lebih baik. Sehingga kita juga bisa melihat bahwa kompetitor bukanlah lawan, tetapi kompetitor adalah sebagai yang memicu untuk inovasi atau ide kita sehingga lebih baik. Sebagaimana diambil langkah oleh Mr. Inu, pendiri ICOM, di mana saat itu menyadari bahwa ICOM adalah perusahaan yang baru di dunia bisnis komunikasi radio, sehingga dia mengambil inovasi untuk mengambil teknologi
dari transistor. Di tengah-tengah pesaingnya saat itu adalah masih dengan menggunakan elektronik choke atau tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa terus dengan saya di sini, Muhammad Espadroni, yaitu Bravo Zero Bravo Delta ID. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Jumpa lagi. Salam sehat, salam amatir 73. Bye bye.